Ala Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini di perjalanannya semua keterkait dengan baginda Nabi Muhammad. Di hari-hari hidup kita, amal kita dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Amal baik kita dilaporkan, amal buruk kita dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Hari-hari kita selalu di dalam tahiyat, walaupun kita mungkin jarang bersolawat, selalu kita ucapkan Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Salam kepada engkau wahai baginda Nabi. Kita tidak bisa terlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini adalah baik buat kalian wahai para sahabat. Dan matiku pun baik buat kalian para umat-umat Nabi Muhammad. Kalau sahabat hidup bersama Nabi tidak aneh. Tapi bagaimana ada orang yang beriman kepada Allah tidak pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung, tapi beriman kepada Rasulullah, memiliki cinta yang membara kepada Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah berkata di hadapan para sahabat, mereka mendapatkan ganjaran 50 kali lipat daripada engkau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka mendapatkan ganjaran 50 kali lipat di antara mereka atau 50 kali lipat sebagaimana kami? Rasulullah menjawab, 50 kali lipat dibandingkan kalian, 50 orang kalian maksudnya. Yaitu orang-orang yang mencintai Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, tapi tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kewafatnya Nabi manfaat buat kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alayya, ditampakkan kepada aku, kata Rasulullah, setiap sekian amal-amal perbuatan kita umat Nabi Muhammad. Dicek. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau seandainya aku dapati daripada amal-amal baik umatku itu, fulan bin fulan amalnya baik, sholat isya, sholat asar, sholat subuh, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, duduk bersama, mahabbah, berupaya untuk membangkitkan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya, Rasulullah berkata, hamidullah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaporin amal kita itu, Pak, fulan bin fulan. Kalau seandainya amalnya buruk bagaimana? Rasulullah SAW berkata, wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku dapati selain yang demikian itu, maksudnya amal-amal buruk, ketahuan melakukan maksiat, apa kata Rasulullah? Istaghfartullah lakum. Rasulullah mintain ampun kalau umatnya melakukan dosa-dosa, melakukan perbuatan buruk. Rasulullah perhatian sama kita lebih daripada orang tua kita perhatian kepada kita. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ketahuan hari ini siang-siang habis nyelot, dilaporin tuh sama Rasulullah. Ada orangnya, wongnya teko, dilaporin. Oh, dia melakukan perbuatan buruk. Kita jangankan diperlihatkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, teman kita tahu aja maksiat kita malu. Bagaimana pikiran seandainya kita selalu ada di hadapan kita, hadir di hati kita baginda Nabi Muhammad, malu rasanya kita bermaksiat. Itu kita masih hidup. Di dalam kubur nanti ditanya juga. Kalau dulu kita belajarnya man rabbuka man nabiyuka ma kibatuka ma imamuka ma dinuka. Pertanyaan-pertanyaan kubur yang dulu kita pelajarin, ternyata ada riwayat yang sahih yang lebih kuat meriwayatkan bahwasanya nanti di alam kubur begitu orang masuk ke liang kubur, Munkar dan Nakir datang membawa dan menggambarkan sesosok yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan sosok itu di hadapan mayit yang sudah dimasukkan di dalam kubur, lalu ditanya, atadriman hadza,
apakah engkau tahu wahai mayit siapa orang ini? Yang digambarkan Rasulullah SAW. Kalau orang yang berada di jalan Rasulullah dia akan menjawab, hadza nabi, ini adalah kekasih saya, ini adalah nabi saya, baginda Nabi Muhammad. Selamat tuh orang. Shallu ala sayyidina Muhammad. Di dunia Nabi Muhammad, di kubur Nabi Muhammad. Wah, begitu hari kebangkitan pun kita butuh Nabi Muhammad. Manusia terkocar kacir bingung, datang ke Nabi Adam nggak sanggup. Manusia didiamkan di padang mahsyar dengan posisi yang sangat panas. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan, dalam riwayat-riwayat dikatakan langit bagaikan emas, bumi bagaikan perak, semua kita berada di situ. Mayoritas manusia tidak berpakaian, urat, kosong, tidak ada sehelai benang pun. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai kepada akhir zaman nanti dikumpulkan semua di padang mahsyar. Lari ke Nabi Adam, kebingungan manusia, mau diapain ini, mau kemana ini? Ketika itu segerombolan manusia datang ke Nabi Adam dalam kondisi yang sangat bingung, yang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa lama di padang mahsyar. Berapa lama kita didiamkan di padang mahsyar? Manusia nanti semuanya didiamkan di padang mahsyar. Bukan 1, bukan 2, bukan 3 hari, tapi 50.000 tahun lamanya. Shallu ala sayyidina Muhammad. Walaupun hitungan akhirat berbeda dengan hitungan dunia, hitungan waktunya. Ketika didiamkan dalam kondisi panas dan bingung di padang yang sangat lapang, yang dicari adalah nabi-nabi. Nabi-nabi semua angkat tangan. Nabi-nabi semua nggak ada yang sanggup. Semua jawabannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya jawabannya saya nggak sanggup minta sama Allah. Hari ini Allah marah, tidak pernah marah semarah-marahnya hari ini. Nabi Isa merujuk, pintalah kepada Nabi Muhammad SAW. Gerombolan manusia ini datang, utusan manusia ini datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Muhammad, pintalah kepada Allah agar dimulai hari perhitungan ini. Jawaban Nabi Muhammad, ketika semua jawaban nabi-nabi nafsi-nafsi, jawaban Nabi Muhammad ketika dipintakan oleh manusia untuk dimulai hari perhitungan, Nabi Muhammad menjawab, Analaha, 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 saya yang bisa meminta, saya yang bisa meminta. Lalu Nabi Muhammad SAW bersujud tahtal arsy, di bawah ars, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud sebagus-bagusnya sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Wasal tu'ta, pinta aku akan berikan apa yang kau pinta. Wasfa' tusyaffa, dan pintalah syafaat, aku akan berikan syafaat wahai Muhammad. Shallu ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi yang berperan ketika di padang mahsyar di hari kebangkitan? Nabi Muhammad. Hidup kita Nabi Muhammad, di kubur kita Nabi Muhammad, di padang mahsyar Nabi Muhammad. Belum selesai sampai situ, di ujung jalan sirat, di jalan jembatan yang katanya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Manusia ada yang berjalan di atas sirat itu kalbarqi, seperti petir, saking cepatnya. Para anbiya, orang-orang yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Ada yang jalan sebagaimana biasa, orang-orang soleh. Ada yang jalan mengesot, maaf, dengan duburnya. Ada yang mengesot di atas sirat dengan mukanya. Yang menyedihkan adalah bukan bagaimana cara berjalannya saja, tapi yang lebih menyedihkan adalah ada orang yang tidak sampai di ujung jalan. Na'udzubillahi min zalik. Semua tidak ada yang peduli dengan kita. One by one, satu persatu kita akan lewati. Akan tetapi
Yang peduli hanya di ujung jalan sana. Ada seorang yang menunggu kita, ada seorang yang mendoakan kita, ada seorang yang peduli dengan kita, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan memperhatikan umatnya satu persatu dan berkata, ya Allah, selamatkan umatku ini ya Allah. Allahumma sallim fulan, Allahumma sallim fulan. Ya Allah, selamatkan fulan yang sedang berjalan di sirat. Bahkan ketika setelah hari perhitungan pun, setelah hari di mana padang mahsyar dikumpulkan pun, di sirat pun kita masih ditunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ. Di hari di mana dihitung amal satu persatu, dosa-dosa ditumpukan, amal baik diletakkan, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti, kata Rasulullah, akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Sallu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, kami semua di sini pernah melakukan dosa. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Itulah kenapa kita harus menghadiri majelis-majelis di mana meningkatkan rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.